apa hubungan antara nasar dan korban persembahan dalam situasi sengsara. Bukan hanya situasi kesengsaraan, tapi dalam situasi keadaan apapun kita, apa nasar kita kepada Tuhan, haruslah kita tepati dan kita pegang. Karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan berjalan di depan kita, dan Tuhan akan menjadi cahaya wajah kita. Sebab itulah di ayat 14 ia bersaksi, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah saudara, jika sang pemazmur mengatakan bahwa engkau meluputkan aku dari maut, kita percaya Tuhan pasti meluputkan kita dari situasi tertentu yang mungkin tidak terlalu besar seperti maut, tapi dari situasi tertentu yang kelihatan sangat sederhana, dan itu pasti menjadi penghambat. Tapi Tuhan meluputkan kita dari situasi yang menghambat kita, dari situasi yang menjatuhkan kita, dari situasi yang menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saya kasih contoh yang sederhana, mungkin ini kelihatan sangat kecil. Nah, sebagai seorang pendeta, kita punya perlengkapan tertentu untuk pelayanan, dan salah satunya yang paling besar itu adalah toga atau jubah. Nah, di satu pengalaman tertentu saya karena kelelahan dan sudah selalu menyediakan jubah atau toga itu di dalam tas, sehingga satu minggu pagi saya pergi dengan buru-buru, lalu kemudian ambil tas yang salah. Nah saudara-saudara, sampai di tengah jalan saya mau memeriksa kacamata, karena sudah saya taruh selalu di dalam tas kacamata dan seluruh perlengkapan. Dan Alkitab itu ada di tas tangan, tidak ada di dalam tas toga. Jadi saya waktu ambil tas tangan sudah percaya bahwa ada toga, Alkitab semua sudah tersedia. Padahal saya salah mengambil tas jubah, salah mengambil. Dan sampai di tengah jalan saya memeriksa kacamata di dalam tas jubah, ternyata saya lihat bahwa ini tas yang salah. Dan itu sudah waktu untuk ibadah kurang 30 menit, saya tidak mungkin berbalik. Lalu teman saya di jemaat di mana saya mau pergi melayani, puji Tuhan, dia itu sakit, sehingga jadwal pelayanan dia tidak jadi. Dia baru saja konfirmasi untuk mengganti tugasnya ke teman yang lain. Sehingga saya telepon dan kasih tahu situasi saya di tengah jalan ini, entah saya mau balik atau bagaimana solusinya. Lalu saya telepon dan saya kasih tahu, teman minta maaf karena saya sudah sampai di tengah jalan, tapi tugas saya ketinggalan. Dan teman pimpin di jemaat mana, bagaimana? Lalu saya dalam keadaan panik dan dia bilang begini, oh Ibu Pendeta, puji Tuhan, saya tadi saja baru konfirmasi untuk ganti jadwal dan saya tidak melayani, saya tetap ada di jemaat karena saya sedang sakit. Jadi Ibu Pendeta mari lanjut saja perjalanan, bisa memakai toga saya, jubah saya. Wow. Nah saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini maksud saya bahwa Tuhan meluputkan saya dari situasi kesalahan tertentu yang menurut saya itu kelihatan sangat kecil. Ini bukan situasi kematian di mana Tuhan meluputkan sang pemazmur, tapi Tuhan sedang meluputkan saya dari situasi yang sesungguhnya punya pengaruh sangat besar, baik terhadap saya, terhadap teman pendeta saya, maupun terhadap jemaat. Karena saya yang bertugas untuk melayani, dan perlengkapan untuk pelayanan tidak mungkin tidak saya pakai. Dan kalau saya balik, itu saya sudah akan kembali lagi dan terlambat pasti 1 jam. Dan itu sesuatu yang saya pelajari, yang saya rasakan bahwa Tuhan dapat meluputkan kita dalam situasi apapun yang kita pahami. Ketika kita percaya dan taruh pada Tuhan seluruh pengalaman hidup kita dan menyadari bahwa itulah pertolongan Tuhan. Lalu saya memahami bahwa Tuhan berjalan di depan saya dan cahaya kehidupan itu saya miliki dari Tuhan. Nah saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan kita telah pelajari dari Mazmur pasal 56. Mari kita belajar dari bagian-bagian ini bahwa Allah di dalam Tuhan kita
itu harus selalu kita datangi, selalu kita hampiri, selalu kita cari, selalu kita jumpai dengan permohonan, kasihanilah aku ya Allah. Dalam situasi apapun ini menunjukkan kita bergantung penuh kepada Allah dalam kerendahan hati kita. Entah waktu kita senang, entah waktu kita susah, entah waktu kita sedang dihimpit, kita sedang ada tergesa-gesa, diburu oleh ketakutan-ketakutan. Jangan lupa panggil Allah. Ingat firman-Nya. Firman-Nya itu adalah kekuatan bagi kita. Karena itu inilah berkat firman Tuhan untuk kita yang menerima kebenaran firman Tuhan.